Selamat datang di channel Aryan Ricky, Rock Aryan Adventure. Gue Aryan Ricky. Ini adalah channel tentang petualangan motor, perjalanan, touring, dan camping. Di episode ini, gue akan mengajak kalian bagaimana rasanya berpetualang di lembah-lembah Halimun Salak di Kabupaten Bogor dan Sukabumi untuk movie adventure. Dan jika kalian suka motoran sambil wisata dengan pemandangan bukit-bukit dan alaminya suasana pedesaan dan pegunungan, kalian akan sangat menyukai episode ini. Bukan hanya untuk sekedar motoran, kalian akan melihat jalan yang indah, pemandangan yang cantik, dan segarnya sungai-sungai dari air terjun yang ada di sekitaran daerah yang akan gue datangi. So, di pagi ini, hari Minggu ini, gue sangat bersemangat menyambut pagi yang cerah dan udara yang sejuk untuk dihirup. Berawal dari Gading Serpong, lalu menuju Ciseeng, Ciampea, Lewiliang, dan ke arah Cisalada. Di Cisalada, gue akan berhenti sejenak untuk ke tempat terasering yang sangat cantik, sambil mengisi perut untuk sarapan dan lanjut untuk ngopi. Ya, judulnya juga ngopi adventure. Masa ngopinya ketinggalan ya? Nah, tempat ini cocok banget nih untuk kalian yang mau sunmorin ke tempat-tempat yang bernafaskan alam. Dan menuju ke sini emang agak tricky ya, karena jalurnya nggak bisa dilewatin mobil nih. Menggunakan motor juga harus hati-hati karena jalannya naik turun sempit, kecil, dan juga sedikit lembab yang bisa menyebabkan jalanan itu licin. So, tapi buat teman-teman yang udah expert bawa motornya ini aman kok. Perjalanan dari Tangerang kurang lebih 2 jam ya. Kalau dari Jakarta mungkin 2-3 jam. Itu tergantung kalian lagi ya, balik lagi. Dan di sini tuh nyenengin banget ya. Pemandangannya seger, ya kan, asri banget. Dan aduh, gak kuat lagi deh, pokoknya ngobatin banget buat kalian yang untuk ngabisin hari weekend kalian untuk jalan-jalan seperti ini. Akhirnya sampai juga nih di terasering Cisalada. Di sini biaya masuknya 10.000 ya, parkir 2.000 untuk motor. Dan kalian tahu makanan di sini murah-murah dan enak. Gua pesan nasi goreng signaturenya, aneka gorengan, teh manis, dan kopi nggak habis 50.000. Masih tersisa loh. Dan kalian bisa menikmati terasering sawah yang sangat cantik, layaknya di Ubud, Bali nih. Dan jika kita berjalan sedikit ke arah depan, itu ada aliran sungai yang sangat besar ya, walaupun karena musim kemarau lagi kering ya, tapi worth it kok. Oh ya, gua ngobrol sama staff di terasering Cisalada ini. Di sini bisa camping loh, cuma gue belum tahu price listnya karena saat gue datang ke sana staff yang mengurusnya belum datang, jadi gue nggak bisa dapat info nih teman-teman. Setelah mengisi perut dengan sarapan yang nikmat, tentunya gua nggak lupa diri nih tujuan gua apa. Ya, setelah ngopi, lalu adventure. Ya, kita mulai adventure ya di sini teman-teman. Sebenarnya jalur ini kalau di Google Map ini akan buntu di depan sana. Tapi karena gua penasaran, gua akhirnya mencoba untuk mencari jalan dan melanjutkan perjalanan. Ya, ini adalah uji nyali sebenarnya karena gue memang belum pernah kesini teman-teman. Dan ternyata memang jalannya super epic dengan pemandangan pedesaan dan terasering tentunya.
Disinilah titik berhentinya peta yang ada di Google Map. Karena setelah ini nggak ada jalur lagi nih di Google Map. So terpaksa gue memutuskan untuk menggunakan map offline dan GPS. Gunakan penduduk sekitar. Nggak tahu di mana, terjebak dalam jalur kecil. Kemana ya jalurnya? Liar euy. Atau ke situ, bingung. Jadi jalannya kecil banget nih, kayak gini. Karena udah terlanjur, jadi nggak bisa muter juga, nanggung guys. Ya udah. Gampang nanya Kang. Ini bener ya nembus ke itu Jalan Cianten. Bendungan Cibunian ya? Muara. Tapi tembusnya ke Bendungan enggak? Bisa. Oh iya. Jalannya kecil gini. Sampai Cianten gede ya? Iya. Ini ada berapa kilo lagi jalan? 100 meter. Oh udah dekat. Oh keluar ini aja ya? Oh iya. Siap. Makasih Kang. Seperti yang gue infokan tadi, ketika Google Maps nggak bisa ngebaca jalur yang akan gue lewatin, terpaksa pakai GPS. Gunakan penduduk sekitar ya teman-teman. Itu kuncinya. Kalau nggak kalian belajar peta offline, karena ya memang di Google Maps jalur ini nggak akan terbaca. Terbacanya nih jalur setapak ya teman-teman, karena memang ini jalur persawahan. Dan seperti yang kalian lihat, gue jalannya pelan-pelan karena gue emang takut banget nyebur. Soalnya kanan itu sawah yang lumayan tinggi banget jedanya, dan kiri itu jalur air kayak parit gitu teman-teman. So kalau ada jalur lain sih gue milih jalur lain ya, tapi karena cuma jalur ini terpaksa gitu ya. Dan yang paling gue takutin tuh kalau di depan ada pengendara lain ya teman-teman, karena gue nggak tahu ada pengendara lain atau enggak. Karena kalau ada, wah ini gawat banget. Nah kan bener aja ada kan, gawat banget sumpah. Mana motor gua lebar banget ya kan. Ini tuh kalau dua motor itu agak merepotkan ya kalau kita nggak bener-bener ngejatuhin badan atau enggak miringin badan. Dan miringin badan sambil bawa motor CBX itu tuh ribet teman-teman, karena memang kita harus nopang motor yang lumayan berat menurut gua. Kalau kita di jalur lebar sih aman, kalau jalur kecil seperti ini waduh tidak mungkin. Aduh. Iya. Waduh, bingung kita. Dorong aja yang Bapak juga, Pak. Dorong aja. Iya, maaf ya. Tapi bisa bantu nggak Pak? Berat soalnya nih Pak. Iya, saya megangin motor saya. Oh gitu. Iya.
Bapak lewat dia. Waduh, bingung saya nih. Motor saya berat nih. Dia motor gede mau. Aduh. Nggak lihat sebelumnya. Hah? Dia nggak lihat sebelumnya. Iya. Bisa kayaknya Pak dikit Bapak ke situ. Wah, susah, Pak. Ini lebar banget soalnya. Yang takut ke sawah punya saya juga. Di sana masih kecil jalannya ya, Pak? Iya sama. Makanya nggak bisa mundur saya. Kok maunya gini sih, Pak? Bapak bisa distandarin nggak? Standar 2. Standar, ya. Susah apa lagi? Susah ya? Lempeng kau digini mendingan digini. Enggak, maksud saya jatuh ke bawah, bantuin saya pegangin depan. Kalau gitu nggak bisa saya. Iya iya. Maaf ya, Pak. Aduh, saya nggak tahu kalau banyak yang lewat. Iya saya juga sama. Nah, sip. Nah, kurang. Saya takutnya mentok ke sini nih, Pak. Hah? Saya takutnya kena ini. Sini. Mm-mm. Masih bisa digeser nggak? Oke, udah. Benar ya? Saya jatuh ke bawah ya, Pak. Iya. Punten nih, Pak. Aduh. Iya. Berat ini. Berat lah motor gede ini. Aduh, gede ini Pak ya. Iya. Nah, bisa. Nah, kalau saya nggak jatuh nggak bisa tadi. Iya, Pak bersepatunya tuh. Aduh. Maaf ya. Oh, punten ya, Pak. Makasih, Pak. Masih jauh nggak, Pak, ini, Pak? Muara Hah? masih. Non, Pak. Alhamdulillah kelar juga, lolos juga dari bencana satu. Mudah-mudahan gak ada lagi ya. Ya aduh, baru jalan 2 langkah ternyata ada lagi di depan. Aduh, gawat. Tapi untungnya di posisi bapak itu ada tanah lebih nih sedikit, jadi gue bisa lewat. Beruntung banget, jadi nggak perlu repot-repot jatuh ke parit lagi nih teman-teman. Cuman masalahnya dia bawa karung rumput ya, jadi agak melebar gitu. Masih ada di belakang. So, tapi beruntungnya gue masih bisa jalan sih. Makasih, Pak. Jadi di sini tuh jalurnya nembusnya ke Bendungan Cibunian ya teman-teman. Orang sini sih nyebutnya Muara karena memang ya muara. Cuman kalau di peta mungkin kalian bisa ngeliat ini adalah Cibunian, Bendungan Cibunian. Wah, ada kucing lucu tuh.
Gila, single track di perkampungan dari apa namanya, jalur terasering Cisalada ke jembatan besi ini. Sungai luar biasa. Gila, bendungannya kering. Dan kita lanjut ke Cianten. Alhamdulillah, walaupun tadi sempat nyemplung ke sawah karena nggak bisa ini guys, jalur 2. Luar biasa John, luar biasa. Gila indah banget. Temen banget gitu. Walaupun ini motor bukan peruntukannya, tapi oke lah. Keren. Dan surprise tentunya, jalur tanah merah pula ya kan. Dan kebetulan kemarin habis hujan, ini bakalan jalan bikin lengket banget. Dan gua nggak tahu kalau ini jalannya setengah beton setengah tanah kayak gini ya. Ini agak meragukan sebenarnya gua mau nerusin apa enggak. Nah, akhirnya gua lanjutin, tapi gua dengan perasaan was-was. Dan kebetulan di depan ada orang nih. Sebelum gua tanya, gua mikir dulu lebih baik gua tanya apa enggak ya, karena pemandangan di samping itu indah banget teman-teman. Ya udah, gua pastiin tanya dulu ya, kayaknya lebih baik. Setelah gua tanya ke penduduk sekitar, ya betul ini jalurnya yang akan nembus ke Cianten. Tapi memang jalurnya variatif nih, ada tanah, ada beton. Karena yang beton itu juga baru aja di beton berapa minggu yang lalu, jadi masih fresh banget. Wah, lumayan banget ya, gue sekaligus jadi tester nih. Setelah dapat informasi dari penduduk sekitar, gue pun berencana untuk mengempeskan ban, karena gue khawatir ya kalau jalurnya ada tanah dan bebatuan, gue takutnya kepleset ya. Terutama gue lagi nggak pakai ban semi off-road alias dual purpose. Gue pakai ban aspalan bawaan standar dari CBX-nya. So makanya gue kempesin dulu sebelum gue lanjutin jalan. Aduh, di mana gue ini? Edan. Aduh, luar biasa lah. Tadinya mau santai-santai aja, malah jadi benar-benar adventure ini guys. Setelah selesai ngempesin ban, gue pun melanjutkan perjalanan nih teman-teman. Gue nggak tahu apa yang gue hadapin di depan, pokoknya gue jalan aja sampai ketemu jalan utama. Ya, ini nembusnya ke Cianten teman-teman. Cianten yang dekat kebun teh itu loh. Kalau kalian suka touring ke Ciletuh lewat Cianten, ini jalurnya akan nembus ke sana teman-teman.